Jelas itu bukan suara Mega yang biasanya ngebas. Aku Diana. Jawab Mega tadi. Diana, ngapain kamu ganggu teman-teman kamu? Pulang sana, kasihan teman-teman kamu, pinta Pak Soleh. Aku gak mau pergi, biar dia tahu rasa. Mereka bilang aku cewek gak bener. Mereka bilang aku mati karena pendarahan akibat aborsi. Asal kalian tahu, aku masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel. Tetap menceritakan cerita singkat horor dan mistis. Kali ini kita menceritakan arwah penasaran korban guna-guna. Tapi sebelum itu saya menceritakannya, jangan lupa klik tombolnya guys, subscribe, like, comment, and share. Oke, baiklah, kita akan menceritakan. Nama teman adik saya bernama Naila. Kisah ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Tepatnya saat teman adik saya duduk di sekolah kelas 2 SMK. Hari itu sama seperti hari-hari biasanya di sekolah. Dari pagi hingga jam istirahat tak ada yang berbeda. Namun belum 20 menit jam istirahat berlalu, kami dikejutkan. Kami aja ya, anggap aja saya menceritakan. Oke, jam istirahat berlalu, kami dikejutkan dengan teriakan beberapa orang siswi. Kontan semua orang pun berhamburan keluar menuju tempat asal suara tersebut. Ngejarlah, suara itu dari mana nih guys? Kenapa dia teriak? Itu. Ternyata itu suara Kiki dan Isma. Mereka menangis di depan pintu toilet anak perempuan. Guru-guru dan siswi yang lain, termasuk aku, terperanjat kaget melihat apa yang sedang terjadi. Diana, anak SMK 2, tubuhnya kejang-kejang berlumuran darah. Darah yang kental menghitam mengalir deras dari selangkangannya. Matanya melotot menahan sakit. Mulutnya menganga tanpa ada suara yang keluar dari bibirnya yang membiru. Karena menahan sakit tuh guys. Pak Soleh dengan dibantu Pak Ahmadi langsung mendekat dan memeriksa keadaan Diana tersebut. Tubuhnya yang kaku. Tak lama kemudian, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Pak Ahmadi, diikuti Pak Soleh dan semua guru juga para siswi. Ambulan sudah datang Pak, ucap Dayan, teman sekelas Diana, dan disusul beberapa tim medis yang membawa tandu. Awas, awas, beri jalan sedikit, suruh Bu Mai. Ayo dibantu, angkat ke tandu. Dayat, dan kamu Siti, tolong hubungi orang tua Diana. Ceritakan soal kejadian ini. Bapak tunggu di rumah sakit bersama Pak Kepsek, ucap Pak Soleh memberi perintah. Iya Pak, jawab si Dayat disertai anggukan Siti tanda mengerti. Ayo cepat sana, lanjut Pak Soleh. Maklum tak ada telepon di rumah Diana pada kala itu. Jadi Dayat dan Siti selaku ketua OSIS harus naik sepeda ke rumah Diana yang lumayan jauh dari sekolah.
Tak lama jenazah Diana pun diangkut ke ambulans menuju rumah sakit terdekat. Sementara Bu Mai dan para guru menyuruh siswi yang lain agar kembali masuk ke kelas masing-masing dan melanjutkan pelajaran. Di dalam kelas, para siswi bertanya-tanya, apa yang telah terjadi pada Diana? Kelas jadi agak ricuh dengan suara mereka. Ayo, jangan berisik. Perhatian pelajaran kalian. Seru Bu Ambar yang saat itu memang sedang mengajarkan matematika di kelas kami. Anak-anak pun langsung diam, walaupun masih ada beberapa siswi yang berbisik-bisik. 2 hari berselang gosip tentang meninggalnya Diana mulai berkembang, entah siapa yang memulainya. Kemarin Diana kenapa sih? Tanya Sisil pada teman-temannya yang juga sekelas dengan Diana siang itu. Ada saja yang kudengar tiap lewat depan kelas mereka. Gak tahu. Kalau gak salah sih ada yang bilang Diana pendarahan gara-gara keguguran timpal Kiki. Jawab si Kiki. Masa sih? Sahut Sisil. Luki, norak lu. Kan emang dari dulu kalau orang pendarahan kayak gitu pasti keguguran. Atau sengaja digugurin kali. Cetus Mega dan yang gak mau kalah. Lagian hamil di luar nikah udah jadi hal biasa di sekolah ini. Ingat gak sama Farah dan Uli yang keluar 2 semester lalu gara-gara hamil duluan? Gak lama terus ada merit mereka. Terus waktu kita kelas 1, ingat gak? Beberapa siswi coba yang di DO gara-gara ketahuan hamil. Sahut Sisil. Anak kelas 1 juga kemarin di DO gara-gara ketahuan hamil. Lanjut Mega bersemangat menjawab. Yang lain antusias mendengarkan. Tapi masa sih Diana kayak gitu juga? Apalagi sampai aborsi segala? Tanya Sisil dengan lugu. Mana kita tahu? Namanya juga orang hidup. Tambah Mega. Aku menggeleng-gelengkan kepala mendengarnya. Ya ampun, gosip terus. Batinku sambil meninggalkan mereka yang makin asik menggosip. Kira-kira seminggu kemudian, kami dikejutkan lagi dengan teriakan yang sama dari arah toilet anak perempuan. Rupanya kini Mega dan Kiki yang jatuh pingsan. Tak cuma itu, mereka juga meronta-ronta saat akan dipindahkan ke rumah UKS oleh para guru. Semua siswi pun ikut ketakutan karena Mega teriak-teriak gak karuan. Pak Soleh yang kebetulan guru agama dan mengerti dengan hal macam itu berusaha menyadarkan mereka, dibantu beberapa guru wanita. Kamu siapa? Tanya Pak Soleh pada Mega yang tiba-tiba ketawa cekikik. Jelas itu bukan suara Mega yang biasanya ngebas. Aku Diana. Jawab Mega tadi. Diana, ngapain kamu ganggu teman-teman kamu? Pulang sana, kasihan teman-teman kamu. Pinta Pak Soleh. Aku gak mau pergi, biar dia tahu rasa. Mereka bilang aku cewek gak bener. Mereka bilang aku mati karena pendarahan akibat aborsi.
Asal kalian tahu, aku masih suci. Aku begini karena diguna-guna orang, ucap Mega yang rasukan sambil menggeram. Masya Allah. Iya, Bapak dan teman-temanmu, juga guru di sini minta maaf, Diana. Maafkan teman-temanmu. Mereka tidak bermaksud jahat. Mereka hanya bertanya-tanya kenapa kamu bisa seperti ini. Tapi memang caranya salah, jawab Pak Soleh. Memang siapa yang sudah berbuat jahat kepadamu, nak? Sampai kamu harus kayak gini, sambut Pak Soleh lagi. Dia laki-laki dari kampung ayahku di Jawa Timur sana. Aku tolak cintanya, jawab Diana. Aku maki-maki dia karena sudah bertindak tidak senonoh padaku. Rupanya dia dendam. Dia guna-gunain aku. Dia bunuh aku, sambungnya. Aku juga dendam. Aku akan balas dia. Kubunuh dia. Juga siapa saja yang berkata jahat tentangku, aku bersumpah akan kukejar sampai manapun juga. Aku takkan tenang sebelum dendamku terbalaskan, ucap Diana sambil menggeram. Sudahlah, nak. Kami di sini mengerti akan sakit hatimu. Tapi dendam itu tidak baik. Pulanglah. Maafkan Mega dan Kiki. Mereka tidak bersalah. Bapak janji, kami para guru dan teman-temanmu akan mengirim doa untukmu agar arwahmu tenang. Pulanglah, nak. Pulanglah ke alammu, bujuk Pak Soleh. Berjanjilah untuk membersihkan nama baikku. Berjanjilah kirimi aku doa, ucap Diana sebelum akhirnya keluar dari badan Mega dan menghilang. Kiki dan Mega bisa disadarkan 20 menit kemudian setelah Diana pergi. Pak Soleh mengumpulkan para guru, para siswi, dan beliau meminta agar jangan lagi ada yang membicarakan apapun tentang Diana, tapi tetap tidak lupa untuk mengirimkan Diana doa. Siap, Pak? Oke, Pak. Baik, Pak. Kita tidak akan menceritakan tentang Diana lagi, Pak. Akhirnya tiap Rabu sehabis sholat duha bersama, kami juga bersama-sama mengirimkan doa untuk arwah Diana. Begitulah singkat ceritanya, guys. Akhirnya Diana tenang di alamnya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diperlancar segala urusan kita, dan diberikan kesehatan untuk dapat bisa berinteraksi seperti ini lagi. Tapi sesudah itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, di komen, di like, di share. Oke, terima kasih. RDA Channel mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.